Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Azhar Hafista. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Rawakuni. Dahulu kala terdapat sebuah desa yang bernama Ngasem, terletak di antara Gunung Merbabu dan Telomoyo. Di desa tersebut bermukim sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Salakanta. Pasangan suami istri ini dikenal pemurah dan suka menolong. Karena itu, mereka sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Namun hidup mereka belum lengkap karena belum memiliki anak. Meski belum memiliki anak, Ki Hajar dan istrinya tidak pernah terdengar cekcok. Mereka selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Hingga pada suatu hari, Nyai Salakanta duduk termenung seorang diri di depan rumahnya. Ki Hajar yang melihat itu lalu menghampiri dan duduk di samping sang istri. Kepada sang suami, Nyai Salakanta menyampaikan keinginannya untuk bisa memiliki anak. Dia sampai meneteskan air mata saat berbicara dengan sang suami. Ki Hajar kemudian meminta izin istrinya untuk bertapa. Dia berharap dengan bertapa, keinginan istrinya untuk memiliki anak bisa terwujud. Keesokan harinya, berangkatlah Ki Hajar ke lereng Gunung Telomoyo untuk bertapa. Selama Ki Hajar bertapa, Nyai Salakanta dengan sabar menunggu hari demi hari, minggu ke minggu, bulan demi bulan, namun sang suami tak kunjung datang. Hati Nyai Salakanta pun khawatir dengan keadaan suaminya. Suatu hari, Nyai Salakanta merasa mual lalu muntah-muntah. Ia berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata dugaannya benar, dan semakin hari perutnya semakin membesar. Setelah tiba melahirkan, namun dia terkejut karena anak yang dilahirkan yakni seekor naga. Anak itu dinamai Baru Kelinting, yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Kata Baru berasal dari kata Bra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang resi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta, sementara Kelinting berarti lonceng. Meskipun berwujud naga, Baru Kelinting dapat berbicara seperti manusia. Nyai Salakanta pun terheran-heran melihat keajaiban itu. Dia juga malu dengan warga karena melahirkan seekor naga. Nyai Salakanta berencana membawa Baru Kelinting ke Bukit Tugur agar jauh dari warga. Tapi sebelum itu, ia harus merawat Baru Kelinting hingga besar agar dapat menempuh perjalanan menuju ke lereng Gunung Telomoyo yang jaraknya cukup jauh. Nyai Salakanta merawat Baru Kelinting dengan sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan warga. Suatu hari, Baru Kelinting tumbuh remaja dan ia bertanya tentang ayahnya. Nyai Salakanta tersentak kaget, namun menurutnya sudah saatnya Baru Kelinting mengetahui sosok ayahnya. Dia menyuruh Baru Kelinting untuk menyusul ayahnya yang sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Nyai Salakanta meminta Baru Kelinting membawa pusaka tombak Baru Kelinting milik ayahnya. Kemudian, Kelinting berangkat menuju lereng Gunung Telomoyo. Dia melihat seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Mendengar jawaban itu, Baru Kelinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya. Ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Awalnya, Ki Hajar tidak percaya jika dirinya memiliki anak berwujud seekor naga. Ketika naga itu menunjukkan pusaka Baru Kelinting kepadanya, Ki Hajar pun mulai percaya. Namun ia belum yakin sepenuhnya. Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Kelinting itu adalah milikku. Tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini, ujar Ki Hajar. Baru Kelinting segera melaksanakan perintah tersebut. Untuk meyakinkan sang ayah dengan kesaktiannya, Baru Kelinting berhasil melingkari Gunung Telomoyo. Akhirnya Ki Hajar pun mengakui bahwa naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia kemudian memerintahkan anaknya untuk bertapa di Bukit Tugur agar tubuhnya menjadi manusia. Sementara itu, ada sebuah desa bernama Patok. Desa ini sangat makmur, namun penduduknya sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Patok bermaksud mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk memeriahkan pesta akan digelar sebagai pertunjukan seni dan tari, hidangan bersama dan jamuan untuk para tamu undangan. Para warga beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tugur.
Sudah hampir seharian berburu, namun belum satu pun binatang yang tertangkap. Ketika hendak kembali ke desa, tiba-tiba mereka melihat seekor naga bertapa. Naga ini adalah Baru Kelinting. Mereka pun beramai-ramai menangkap dan memotong daging naga itu lalu membawanya pulang. Daging naga itu mereka masak untuk dijadikan hidangan dalam pesta. Ketika warga sedang asyik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka sehingga menimbulkan bau amis. Anak laki-laki itu adalah penjelmaan Baru Kelinting. Baru Kelinting pun ikut bergabung dalam keramaian itu. Dia meminta makanan kepada warga, namun tak ada satupun yang memberinya. Warga malah memaki-maki bahkan mengusir Baru Kelinting. Dia pun meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung. Nyi Latung yang baik hati itu pun mengajak Baru Kelinting ke rumahnya dan menghidangkan makanan lezat. Dalam perbincangan, Baru Kelinting menyarankan agar warga diberi pelajaran. Dia meminta Nyi Latung jika mendengar suara gemuruh untuk segera menyiapkan alat menumbuk padi dari kayu. Baru Kelinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Tiba di tengah keramaian, ia menancap lidi itu di tanah. Dia meminta warga mencabut lidi yang ditancapkan. Warga pun beramai-ramai mencabut lidi itu. Tak seorang pun dari mereka mampu mencabut lidi tersebut. Baru Kelinting segera mencabut lidi itu. Karena kesaktiannya, ia pun mampu mencabut lidi itu dengan mudahnya. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggentarkan seluruh isi desa. Air pun menyemburkan keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama semburan air semakin besar sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk langsung menyelamatkan diri. Namun usaha mereka sudah terlambat karena mereka semua tenggelam. Desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang dikenal sebagai Rawa Pening. Baru Kelinting lalu menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Dia selamat bersama nenek itu. Baru Kelinting lalu kembali menjadi naga untuk menjaga Rawa Pening. Itulah legenda Rawa Pening. Pesan moralnya yang dapat dipetik dari cerita di atas adalah jangan memiliki sifat sombong dan tidak menghargai orang lain. Saling membantu dan tolong-menolonglah tanpa memandang latar belakang status yang ditolong. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.